Halo anak-anak yang terkasih, kita berjumpa lagi di pelajaran yang kedua kali ini berbicara tentang berbeda untuk saling melengkapi. Baiklah anak-anak, sebelum mulai dengan pelajaran kita akan mengawalinya dengan berdoa. Ibu akan memimpin secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan laki-laki dan perempuan seturut gambar dan rupa Tuhan. Laki-laki dan perempuan diciptakan agar beranak cucu dan menguasai bumi. Kami perlu saling menolong dan saling melengkapi. Bantulah kami agar kami tidak membeda-bedakan, tidak menindas yang lain, agar kami dapat saling melengkapi satu dengan yang lain. Demi Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, sesuai dengan tema kita bahwa berbeda untuk saling melengkapi. Kita melihat kenyataan di dalam hidup masyarakat kita, banyak yang memandang bahwa laki-laki memiliki kedudukan dan keberadaan yang lebih tinggi atau mereka lebih berharga daripada perempuan. Sementara itu, perempuan dianggap sebagai kaum lemah yang harus tunduk kepada laki-laki. Dalam banyak hal, laki-laki lebih banyak mendapatkan kesempatan untuk berkembang dibandingkan dengan perempuan. Budaya seperti ini yang disebut dengan budaya patriarki, yakni budaya yang memandang kehidupan kaum laki-laki lebih penting dan lebih tinggi daripada perempuan. Ini adalah sebagian besar pandangan masyarakat. Dengan adanya pandangan budaya patriarki yang selalu merasa bahwa laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan, budaya ini kenyataannya menimbulkan banyak sekali persoalan di dalam kehidupan manusia. Persoalannya itu berkaitan dengan ketidakadilan gender. Perempuan merasa diperlakukan secara tidak adil hanya karena keadaan fisik mereka sebagai perempuan. Tapi seiring perkembangan zaman, semakin banyak pekerjaan dan peranan yang setara disukai oleh laki-laki dan perempuan. Allah mempunyai maksud untuk menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan. Untuk apa? Agar kita saling melengkapi dan saling mengembangkan satu sama lain. Karena itu, kita juga saling membutuhkan lawan jenis. Dengan melihat perkembangan zaman, kita banyak menemukan nilai-nilai positif antara laki-laki dan perempuan. Hendaknya kita dapat menerima diri kita sebagai laki-laki atau sebagai perempuan, karena semuanya adalah anugerah Allah yang patut kita syukuri. Kita melihat bahwa banyak pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh laki-laki, tetapi zaman sekarang bisa kok dilakukan oleh perempuan. Contohnya karyawan pabrik, polisi, sopir. Pada umumnya kebanyakan laki-laki, tapi di antara itu ada juga perempuan. Pun sebaliknya, ada pekerjaan yang biasa dilakukan oleh perempuan, tetapi dapat pula dilakukan oleh laki-laki. Contohnya perawat. Anak-anak yang terkasih, kita banyak berbicara tentang laki-laki dan perempuan. Ini kita mau mendengarkan ada bacaan dari Kejadian 2 ayat 8 sampai 24, manusia dan Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada, dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedolah dan batu krisopas. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di seluruh timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia,
Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu. Anak-anak yang terkasih, kita sudah mendengar bacaan tadi dari kitab Kejadian dan kita sudah membahas bagaimana pandangan masyarakat tentang perbedaan gender laki-laki dan perempuan. Seperti biasa di akhir pelajaran Ibu akan memberikan latihan. Di sini ada 8 nomor. Silakan seperti biasa menulis soal dan tulis jawabannya juga. Lalu foto dan kirim ke WA Bu Getrudis. Ibu anjurkan setiap latihan agama harus dikumpulkan di dalam satu buku nanti untuk belajar ya. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, kita tutupnya dengan doa. Anak-anak yang terkasih, kita akan mengakhiri pertemuan kita pada hari ini dengan doa. Ibu akan memimpin secara Katolik, yang lain silakan menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa untuk bimbingan-Mu sehingga kami dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Jadikanlah kami sebagai laki-laki atau sebagai perempuan yang saling menghargai satu sama lain di dalam hidup kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak untuk segala perhatiannya. Kita akan berjumpa lagi di pelajaran berikutnya. Tuhan memberkati.